Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jawabnya yang sisi sini masih lemas. Ini kenapa kok lemas? Loh, siapa tadi ngomong belum sarapan berarti nggak puasa? Waduh, ya apa kira kok nggak puasa? Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah akhir. Di sini Ibu mau nanya, kalian hari ini semangat atau enggak? Semangat. Kok nadanya? Semangat atau enggak? Semangat, Bu. Nah, masih pagi loh. Meskipun hari ini kita puasa, harus tetap semangat, oke? Oke. Kanan kiri kalian ada yang nggak masuk? Atau Ada. Berapa orang? 4. Alasannya? Sakit. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu berharap semoga materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, kalau Ibu nanya setiap hari Senin, biasanya tuh kalian ngapain sih setiap Senin pagi? Nah, benar banget. Setiap Senin pagi biasanya tuh kita kan ngelakuin upacara bendera. Nah, upacara bendera sendiri itu ada hubungannya atau apa ya istilahnya itu, termasuk bagian cara kita menghormati para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang proklamasi. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri, Ibu harap anak-anak bisa memahami proses dari detik-detik proklamasi. Sebelum itu, Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak timeline di sini itu ada peristiwa apa aja? Yang tahu angkat tangan. Ayo. Itu Jepang menyerah pada sekutu. Yang 16 Agustus peristiwa Rengas Dengklok. Yang 17 Agustus proklamasi kemerdekaan. Oke, benar sekali. Nah, bisa kalian lihat di sini ada 3 tanggal penting di dalam peristiwa proklamasi. Nah, sudah disebutkan teman kalian itu benar. Jadi di tanggal 15 Agustus 1945, Jepang itu udah menyerah kepada sekutu. Nah, pada peristiwa ini, golongan muda itu tahu kalau Jepang menyerah kepada sekutu. Akhirnya mereka punya pikiran, kalau Jepang udah menyerah ke sekutu, otomatis kita punya peluang dong buat cepat-cepat merdeka. Nah, akhirnya di tanggal 16 Agustus 1945, mereka tuh berusaha buat mendesak golongan tua seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi golongan tua tuh nggak mau buat buru-buru, kayak kalian harus sabar dulu, jangan gegabah atau mengambil keputusan, karena ada pertimbangan beberapa hal. Dan akhirnya karena golongan muda merasa kelamaan golongan tua mikirnya, akhirnya mereka membawa golongan tua
ke Rengas Dengklok. Nah, jadi di sini mereka tuh berdebat antara yang golongan muda pengen cepat merdeka, yang golongan tua masih istilahnya itu menimbang-nimbang keputusan. Dan di antara perdebatan ini bisa istilahnya itu kayak direlai sama Ahmad Subarjo. Jadi Ahmad Subarjo itu bilang ke golongan muda kalau golongan tua akan menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan hal itu juga yang membuat akhirnya golongan muda itu bisa melepaskan Pak Soekarno. Kayak ya udahlah biar Pak Karno sama Pak Hatta ikut sama Pak Ahmad Subarjo seperti itu. Nah, setelah peristiwa Rengas Dengklok ini lanjut pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 3 dini hari. Jadi setelah peristiwa Rengas Dengklok itu tadi, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa Ahmad Subarjo ke kediaman Laksamana Muda Maeda. Nah, mereka ngapain di situ, kalian tahu nggak ngapain? Merumuskan. Ya, betul. Nah, di situ para golongan tua dengan beberapa tokoh yang lain itu merumuskan naskah proklamasi. Kayak di naskah yang besok bakal kita bicarakan atau kita deklarasikan ke masyarakat Indonesia, itu bakal diisi apa aja sih? Nah, di sesi diskusi itu ada yang tokoh yang mengetik naskah proklamasi tersebut. Siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Sayuti Melik. Nah, benar. Jadi setelah naskah yang fix, naskah yang kita dengar setiap tahunnya yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus, itu adalah naskah yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Dan akhirnya puncak proklamasi terjadi pada jam 10 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yaitu di depan kediaman rumah Soekarno, di mana di situ Soekarno mendeklarasikan naskah proklamasi di depan masyarakat Indonesia. Nah, Ibu mau nanya nih, kan kita tahu ya kalau proklamasi itu dilaksanakan di depan rumah Soekarno. Nah, sebelumnya proklamasi itu nggak dilaksanakan di sana, tapi di mana? Lapangan Ikada. Nah, benar. Jadi proklamasi itu sebenarnya dilaksanakan di lapangan Ikada. Tetapi ada beberapa pemuda itu istilahnya itu melihat kondisi di lapangan Ikada. Ternyata ada tentara Jepang. Jadi otomatis kita harus pindah lokasi dong biar nggak diricuin sama mereka. Akhirnya para tokoh-tokoh ini mengusulkan untuk memindahkan lokasi dari yang awalnya di lapangan Ikada menjadi di depan rumah kediaman Soekarno. Dan penutup atau akhir dari peristiwa, istilahnya itu akhir dari sesi proklamasi ini itu pengibaran bendera merah putih yang dikibarkan oleh Latif Rengginingrat dan juga Sukur. Nah, dari 3 timeline yang sudah Ibu jelaskan dari tanggal 15 Agustus Jepang menyerah kepada Sekutu, 16 Agustus ada peristiwa Rengas Dengklok, yang negara para pemuda ini ingin segera merdeka, dan puncaknya terjadi di tanggal 17 Agustus 1945 yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dari 3 timeline ini ada yang masih dibingungkan atau ada hal yang ingin kalian tanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak ada, Ibu izin menutup pertemuan pada kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi buat diri sendiri. Karena persiapannya emang kurang dan step by stepnya juga kurang di-planning, kurang ditata. Jadi penyampaiannya itu agak bertele-tele, agak begitu juga. Terus kurang interaktif karena
Gak tahu kenapa, mungkin gara waktunya yang udah siang, teman-teman ngantuk, atau emang dari cara ngajarnya aja yang kurang interaktif. Terus apa ya? Udah sih, kayaknya itu aja. Mungkin dari teman-teman. Saya. Jadi tadi Rere udah bagus ngejelasinnya, tapi mungkin di awal pas bagian berdoanya kurang melibatkan siswanya. Mungkin kedepannya bisa jadi pelajaran untuk berdoa itu melibatkan siswa. Mungkin itu aja sih. Ada yang lain? Kalau nggak ada, terima kasih teman-teman semuanya udah jadi partisipan dan bantu refleksi. Terima kasih. Sama-sama.